Halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Dan yang akan dipelajari yaitu tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat. Oke, sebelum menyimak materi, silahkan nanti diisi di kolom komentar dengan pertanyaan yaitu seberapa cintakah kita mencintai tanah air Indonesia? Kemudian pertanyaan kedua yaitu apakah kita selalu mencintai produk dan hasil karya bangsa kita sendiri? Silahkan nanti dijawab atau diisi di kolom komentar. Dan juga terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Mari kita pelajari materi selanjutnya. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang ada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam berbagai bentuk: air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dengan pembahasannya akan dibatasi pada sumber daya alam berupa sumber daya alam hutan dan bahan tambang. Sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan maupun Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih tangan untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak juga dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutan yang luas, hutan di Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar.
Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik dan hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia, juga dihasilkan buah-buah dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Pertama, kayu kruing, meranti, agatis, dihasilkan terutama di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati. Kayu jati banyak dihasilkan di daerah Jawa Tengah. Yang ketiga, rotan. Rotan ini banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keempat, kayu cendana. Kayu cendana banyak dihasilkan di daerah Nusa Tenggara Timur. Kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah, bahkan beberapa di antaranya dianggap punah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang hutan kita akan habis. Hutan memiliki banyak fungsi atau manfaat, yaitu pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima, merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dan produk yang dihasilkannya. Selanjutnya, potensi sumber daya tambang. Coba perhatikan keadaan sekitar tempat tinggal kalian masing-masing. Adakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar tempat tinggalmu? Kalau ada,
kegiatan penambangan apakah yang umumnya dilakukan oleh mereka? Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Aneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? Nah, ini adalah peta persebaran cadangan gas alam di Indonesia. Di manakah jenis dan lokasi pertambangan yang ada di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba perhatikan peta berikut ini, hasil tambang yang ada di Indonesia. Ini adalah peta persebaran tambang, yaitu ada di wilayah Sumatera, di wilayah Jawa, di wilayah Kalimantan, di wilayah Sulawesi, di wilayah Papua. Tambang minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Hal ini tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar. Adapun sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia seperti Sumatera, daerah penghasil minyak bumi yaitu Perela, Lok Semawe, Sungai Pakning, dan Dumai, Laju, Sungai Gerong, dan Muara Enim. Di Jawa, daerah penghasil minyak bumi yaitu daerah Jatibarang, Majalengka, Wonokromo, Delta, dan Cepu. Di Kalimantan, daerah penghasil minyak bumi yaitu Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam, Rantau Tanjung, dan Amunte di Kalimantan Selatan. Maluku, daerah penghasil minyak buminya yaitu Pulau Seram dan Tenggara. Di Papua, daerah penghasil minyak buminya yaitu Pramono, Sorong, dan Babo.
Selanjutnya, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik untuk keperluan rumah tangga. Pembakaran pada industri batu bara atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun, dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau yaitu Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangat besar. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, yaitu di daerah lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sumatera Barat yaitu di daerah Ombilin dan Sawah Lunto. Sumatera Selatan yaitu di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Selanjutnya, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar. Produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya untuk diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau atau Pulau Bintang dan Kalimantan Barat, yaitu daerah Singkawang. Selanjutnya, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di daerah Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok dari Jakarta ke Gunung Tegak, Lampung Pegunungan Verdek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku yaitu di Kalimantan Selatan. Selanjutnya, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas di Indonesia tahun 2003 mencapai kurang lebih 141,19 ton. Berikut ini adalah tambang emas yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu yang pertama di wilayah Freeport Timika, kemudian di wilayah Kalimantan Barat, di wilayah Melaboh, wilayah Bolang Mongondo, di wilayah Riau, terutama di Logos, dan di Bengkulu, yaitu di Rejang Lebong.
Oke, selesai sudah materi yang dipelajari. Kembali mengingatkan jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengisi jawaban di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.